失礼。ビリオン長老に気に入られたからって気持ち悪いな。なんだこいつは。セル。なんともわかりやすいわけ。 Setelah beberapa saat kemudian, mereka semua terlihat sudah berada di ruangan yang berbeda. Arthur berkata, "Aku tidak akan pergi selama 3 tahun." Ibunya mulai sedikit tenang. "Aku berencana untuk kembali setiap beberapa bulan, atau bahkan di sela-sela misi," ucap Arthur meyakinkan. Kyu, naga Sylvie, ikut mengangguk membenarkan pernyataan Arthur. Elich akhirnya tersenyum datar dan berkata, "Benarkah?" Arthur dan Sylvie mengangguk bersamaan dengan percaya diri. Arthur yang sedang duduk di sebuah kursi, lalu didatangi oleh adiknya. "Kakak, sudah mau pergi?" tanya Elle dengan mata berkaca-kaca. Ia tampak belum siap kehilangan sosok kakaknya yang baru saja kembali. Arthur langsung turun dari kursi dan menenangkan adiknya. "Ah, tidak. Kakak tetap di sini, Elle. Kau akan sering melihat kakakmu ini," ucap Arthur dengan panik. Namun Alice masih belum sepenuhnya memberi restu. "Aku belum memberikan persetujuanku. Tapi setidaknya jawab dulu pertanyaanku ini. Kenapa kau ingin menjadi petualang sekarang?" tanyanya dengan serius. Di samping Alice, Reynold tampak masih memegangi kepalanya. Terlihat pusing akibat dimarahi istrinya tadi. Alice kembali bicara. "Bukankah lebih masuk akal jika kau pergi ke sekolah sebelum jadi petualang?" Dalam hati, ia mencoba menenangkan diri dan tetap tegas. "Ya, jika aku pergi ke sekolah sekarang, aku akan jadi yang paling muda," ucap Arthur sambil mengusap kepalanya. "Aku ingin menyesuaikan diri dan berteman, tapi perbedaan usia bisa membuat itu jadi sulit." Alice membayangkan Arthur masuk akademi di usia 8 tahun, terlihat mencolok di antara siswa lainnya yang jauh lebih tua. Lalu dengan panik Alice berkata, "Kau tidak harus pergi ke sekolah sekarang. Tapi sebaliknya, bagaimana kalau kau membantu ayahmu? Atau..." Ucapan Alice terpotong oleh suaminya. "Tidak apa-apa. Anak kita akan baik-baik saja," ucap Reynold sambil tersenyum dan mengelus kepala istrinya. Mendengar itu, Arthur tersenyum. "Terima kasih, Ayah," ucapnya dengan lega karena sang ayah telah membantu meyakinkan ibunya. Arthur lalu berdiri dan mengepalkan tangannya dan bergumam dalam hati. "Aku juga tidak ingin hanya berlatih. Aku ingin bertarung, menguji kemampuan yang sudah kupelajari sejak datang ke dunia ini. Di luar sana." Tampak Alice masih kesal dengan Reynold karena selalu membela Arthur saat dirinya menasihati. Arthur dan Elle tertawa kecil melihat tingkah konyol orang tua mereka. Suasana pun mencair. Arthur kembali bergumam, "Tetap saja, aku tidak membohongi ibu. Sylvia menyuruhku untuk menikmati hidup." Malam menjelang. Kota terapung Sirus terlihat sangat indah dengan bintang-bintang berkilauan di langit. Pemandangan malam itu sangat menenangkan. Kini fajar mulai menyingsing. Seorang pelayan tampak sedang menyapu halaman di kediaman keluarga Helstea. Sementara di dalam, mereka semua sedang menikmati makan. Pelan-pelanlah saat mengunyah. "Ray?" terdengar suara dari dalam rumah. Terlihat 2 anggota keluarga sedang menikmati sarapan mereka. "Tidak akan ada yang mencuri makananmu," ucap Alice pada suaminya. "Aku hanya menikmati makanan tanpa harus terburu-buru ke tempat kerja," jawab Reynold sambil tetap mengunyah. Mereka semua pun berbincang ringan sambil makan. Lilia yang duduk di samping mereka tampak tidak nyaman. "Itu sangat memalukan," ucapnya sembari memegangi kepala. Di sampingnya, Sylvia si naga tengah menggigit sepotong daging. "Apa rencana kalian hari ini?" tanya Arthur sambil hendak menyuapkan makanan ke mulutnya. Tabitha menjawab, "Ibumu dan aku harus menyelesaikan beberapa tugas di sekitar kota untuk mempersiapkan acara di rumah lelang Helstea. Kami akan membawa adikmu dan Lilia. Kau boleh ikut jika mau." "Kupikir aku akan tetap di rumah hari ini. Terima kasih banyak," jawab Arthur sopan. "Ngomong-ngomong,
apa kalian sudah menyelesaikan masalah tentang? Vincent membuka percakapan, tapi belum sempat menyelesaikan kalimatnya. Alice langsung memotong. Kami setuju untuk membiarkannya menjadi petualang, dengan beberapa syarat. Ucap Alice tegas sambil menunjuk ke arah Vincent. Oh, apa saja syaratnya? Tanya Tabitha penasaran. Sebuah jari terlihat diacungkan ke depan, dan Reynold pun mulai menjelaskan satu persatu. Pertama, dia harus menunggu sampai ulang tahunnya yang tinggal 3 bulan lagi. Kedua, dia harus punya penjaga yang menemaninya selama menjalankan misi. Dan ketiga, dia harus mengunjungi kami setidaknya setiap 2 bulan sekali. Setelah itu, Reynold melirik ke arah Arthur yang sedang sibuk berebut makanan dengan Sylvie. Selain itu, dia cukup cerdas dan bisa mengurus sisanya sendiri. Mungkin. Itu semua bagus, ujar Vincent sambil mengangguk pelan. Tapi, apakah kalian sudah memutuskan siapa yang akan menjadi penjaganya? Nada suara Vincent terdengar agak cemas. Ia tahu betul bahwa meskipun Arthur kuat, memilih penjaga yang tepat bukan hal sepele. Dibutuhkan seseorang yang tak hanya kuat, tapi juga bisa mengimbangi kepribadian Arthur. Apakah ada penjaga yang mampu menjaganya? Ucap Vincent. Sontak semua orang memikirkan hal yang sama dengan apa Vincent pikirkan dan mereka pun tertawa. Papa, lihat aku. Aku Sylvie. Elle berkata dengan 2 garpu di jidatnya, dan hal itu membuat Reynold teringat sesuatu. Tunggu, itu dia. Aku tahu, katanya sambil menggebrak meja saking senangnya. Ia lantas berdiri dan berkata, Twinhorn akan datang kemari setelah ekspedisi Dungeon. Kita bisa memilih salah satu dari mereka untuk pergi bersama Arthur. Ucapnya penuh semangat. Dengan sedikit terkejut, Alice berkata, itu sebenarnya ide yang cukup bagus. Setelahnya, Reynold lantas berbisik. Sayang, bisakah kau tidak terkejut saat aku punya ide bagus? Ucapnya sambil berkeringat dingin. Yost, Twinhorn Art tambah merasa senang setelah mendengar nama Twinhorn. Pasalnya, ia sudah lama tidak bertemu mereka dan amat sangat merindukan mereka pasca tragedi waktu lalu. Aku akan segera melihat mereka semua. Adegan berpindah. Terlihat sebuah ruangan kerja. Vincent duduk di meja kerjanya sambil menulis sebuah surat. Tidak lama setelah itu, tok tok tok, seseorang mengetuk pintu. Vincent pun membukanya. Oh, Arthur. Apa kau merindukan ayahmu? Dia ada di rumah lelang sekarang, ucap Vincent. Arthur tersenyum dan berkata, sebenarnya aku datang ke sini untuk berbicara dengan Anda mengenai masalah tertentu. Bolehkah aku masuk? Tentu, ayo silakan masuk, jawab Vincent dengan nada penasaran. Adegan berpindah kembali. Terlihat suasana di tempat perbelanjaan di pusat kota. Banyak orang yang melakukan aktivitas jual beli di sana. Terdengar seseorang berkata, apakah hal seperti ini sesuai untuk acara peringatan 10 tahun? Seseorang menjawab, dengar, banyak wanita bangsawan yang benar-benar menginginkan centerpieces yang kau buat. Ternyata itu adalah percakapan antara Alice dan Tabitha. Mereka sedang memantau bahan-bahan yang nantinya akan mereka tunjukkan di rumah lelang Helsty. Apa? Bagaimana bisa mereka melihatnya? Ucap Alice sambil melihat ke arah benda yang ia pegang. Aku mencuri beberapa dari rumah dan menggunakannya untuk menghias ruang pribadi penonton di rumah lelang kami. Jawab Tabitha santai. Sontak hal tersebut membuat Alice kaget dan berkata, apa yang kau lakukan? Itu hanya ornamen kecil murah yang aku buat di waktu luangku. Barang yang dipegang Alice merupakan pernik buatan tangannya sendiri. Tanpa sepengetahuannya, Tabitha diam-diam mengambilnya untuk menghias ruangan di rumah lelang. Namun, menurut Alice, benda itu hanyalah barang murah yang tidak layak untuk dipamerkan di sana. Terlihat adik Arthur yang merasa bosan. Lilia memperhatikannya dengan jelas. Kenapa kau cemberut? Apa kau sedang marah? Tanya Lilia, menggoda Elle sambil menyentuh pipinya. Elle terlihat kurang nyaman dan berkata, kakak tidak datang untuk shopping dengan Elle. Ucapnya, tampak kesal.
Tapi kau sedang bersamaku. Aku mengerti sekarang kurasa, jika sekarang kakakmu ada di sini, aku tidak penting lagi untukmu, ucap Lilia, masih menggoda. Bukan begitu, Lilia adalah Lilia, kakak adalah kakak, jawab Ele dengan suara bergetar, berusaha menenangkan Lilia. Kau bilang bahwa akulah yang terbaik. Tapi sekarang, karena kakakmu ada di sini, kau membuangku begitu saja. Ele pun menangis mendengar perkataan itu. Tiba-tiba, tok, seseorang mengetuk kepala Lilia dari belakang. Ternyata itu ibunya, Tabita. Kenapa kau membuat Ele kesulitan? Ucapnya dengan kesal. Oh, ibu, Lilia tampak kesakitan. Memegangi kepalanya sambil berkeringat dingin. Ia pun menjelaskan. Ele hanya memikirkan Arthur. Padahal dia sedang bersamaku saat ini. Tampak Ele yang masih cemberut, dengan mata berkaca-kaca. Benarkah? Menurutku, sepertinya bukan hanya Ele saja yang memikirkan Arthur. Ucap Tabita menggoda. Mungkinkah putri kecilku naksir padanya? Seketika wajah Lilia memerah dan terlihat gugup. Apa yang kau katakan, ibu? Dia hanyalah orang aneh. Ucapnya sambil memukul-mukul ibunya malu-malu. Setelahnya, Lilia memasang wajah kesal dan sedih. Kupikir ibu mengatakan anak-anak seusiaku belum bisa menjadi penyihir. Ibunya kemudian melirik ke arahnya, sedikit kaget. Lilia melanjutkan. Itu sebabnya aku masih sabar menunggu untuk terbangkitkan. Seketika, sekujur tubuh Lilia bergetar. Tapi Arthur sudah menjadi penyihir yang lebih kuat dari kebanyakan orang dewasa. Ia tampak kesal dan marah pada dirinya sendiri. Ini tidak adil. Aku juga ingin menjadi penyihir, dan membuat kalian senang. Lilia terus menyalahkan dirinya sendiri karena belum bisa menjadi harapan untuk orang tuanya. Alice dan Tabita saling menatap satu sama lain setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan Lilia. Setelah itu, Alice menghampiri Lilia dan berkata, "Aku tahu itu sulit untukmu. Tapi kau tidak harus membandingkan dirimu dengan Arthur. Nak, aku yakin, kau pasti tahu dari melihat anak-anak seusiamu di sekolah. Arthur adalah salah satu yang berbeda." Ucapannya menyadarkan Lilia, namun Lilia menjawab dengan frustasi. "Tapi bagaimana bisa dia menjadi sangat kuat? Apakah Anda dan Tuan Lewin melatihnya? Kalau begitu, tolong latihlah aku." Lilia tampak benar-benar putus asa dengan keadaannya. "Kami tidak melakukan apapun, selain pedang kecil untuk latihan yang Tuan Lewin berikan padanya." Tabita seketika kaget mendengar hal itu. Ia kemudian berkata, "Tidak, ada? Aku mengerti bahwa dia adalah anak yang sangat berbakat. Tapi bukankah kita kehilangan sebagian ceritanya di sini?" Tabita mulai merasa penasaran, lalu Ibu Arthur meminta agar suara mereka dikecilkan. "Ah, maaf, tentang itu, aku tidak bermaksud membongkarnya," ucap Alice merasa kelewatan. "Tak apa-apa. Aku bersyukur terhadap kepedulian kalian. Sebenarnya, Ray dan aku sama-sama tahu. Arthur menyembunyikan sesuatu dari kami," ucap Alice jujur. Kemudian Tabita meminta Alice untuk menanyakan langsung pada Arthur mengenai keterampilannya berpedang sejak kecil dan bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat. Sambil mengelus kepala Lilia, Alice menjawab, "Arthur mungkin punya alasan sendiri kenapa dia tidak bicara. Dan sebagai orang tua, aku akan selalu mendukung anakku, sampai dia benar-benar nyaman untuk bisa bicara sendiri nantinya." Sesaat, Tabita melirik ke arah Alice dengan tatapan haru. Ia kemudian menghela napas, dengan sikap tubuh yang menandakan bahwa semuanya ia serahkan pada Alice, karena Alice yang paling memahami Arthur. Mereka pun akhirnya beranjak pergi dari tempat tersebut, tertawa bersama dan bercanda satu sama lain. Namun, terlihat dari kejauhan, di sebuah gang belakang, sosok seseorang yang mengenakan hoodie sedang mengawasi mereka. Dan lagi-lagi, itu adalah orang yang sama seperti waktu itu. Dia masih terus mengawasi mereka. Apa sebenarnya yang dia incar dari mereka? Adegan berpindah. Terlihat seseorang yang mengenakan hoodie berdiri di sebuah gang sepi, tampak seperti sedang menunggu seseorang.
Beritahu Tuan Sebastian bahwa Mana Beast tidak bersama mereka hari ini. Ucap sosok berhudi yang sebelumnya membuntuti Alice dan Tabitha. Kemudian dia menambahkan, seorang penyihir dari Akademi Sirus telah ditempatkan untuk menjaga mereka, jadi aku tidak bisa melacak terlalu dalam. Namun, bocah lelaki yang kemungkinan besar adalah master dari Mana Beast akan menghadiri acara peringatan 10 tahun rumah lelang Helstea. Dia tersenyum kecil, lalu berkata, ide yang bagus. Aku akan memberitahu Tuan Sebastian bahwa kesempatan terbaik adalah saat acara itu. Mereka pun berpisah setelah saling bertukar informasi. Siapa sebenarnya mereka ini? Mereka tahu banyak tentang aktivitas keluarga Arthur, dan mungkin Naga Sylvie adalah target operasi mereka. Cerita berlanjut. Di sebuah ruangan kerja, Vincent tampak gugup dengan kedatangan Arthur. Sikap Arthur kali ini berbeda dari sebelumnya, terutama dibandingkan saat ia bersama keluarganya. Situasi macam apa ini? Dan bocah 8 tahun macam apa yang memberi hawa kehadiran sekuat ini? Aku bahkan lebih gugup dari saat bersama Raja Sapir. Vincent merasa begitu gemetar, bahkan mulai melihat Arthur lebih menakutkan daripada seorang raja. Terima kasih untuk tehnya, ucap Arthur tenang. Mendengar itu, Vincent bergumam dalam hati. Sikapnya benar-benar berbeda. Apakah ini sikap aslinya? Vincent pun menjawab dengan gugup. Tentu. Ngomong-ngomong, lanjut Arthur, alasan kedatanganku yang tiba-tiba adalah karena aku ingin meminta Anda untuk mendapatkan beberapa item untukku. Vincent mendengarkan dengan seksama, meski keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Oh, dan item apa itu? Tanya Vincent, keheranan. Jubah pelindung, lebih baik jika bertudung. Pedang yang layak untuk ukuran tubuhku. Dan topeng, yang mampu mengubah suaraku, jawab Arthur dengan datar. Jubah pelindung, tidak masalah. Topeng, hanya seorang artificer yang bisa membuatnya dengan benar. Aku akan mencoba. Namun, ucapan Vincent terhenti. Ia bergumam dalam hati. Tunggu. Aku sudah disibukkan dengan acara peringatan hari jadi rumah lelang. Kenapa aku sangat ingin menolong bocah ini? Setelahnya, Arthur kembali bicara. Terima kasih untuk kompensasinya. Saat ini aku memang tidak punya uang, tapi aku akan memikirkan cara untuk membalas bantuan Anda. Ucapnya sambil mengulurkan tangan, mengajak Vincent bersalaman. Vincent tampak kaget dengan sikap Arthur, lalu buru-buru menjawab. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayahmu telah sangat membantu sejak mulai bekerja untukku. Aku berterima kasih padanya, terutama untuk pelatihan yang ia sediakan bagi semua penjaga kita. Pencurian dan perkelahian di rumah lelang saat ini adalah yang terendah yang pernah ada. Namun, Arthur menjelaskan bahwa dirinya akan memberikan bantuan lain. Ia ingin membantu membangkitkan kekuatan adiknya, Ellie, dengan metode yang telah ia temukan. Sekalian, ia juga akan membantu Lilia. Apa? Vincent terkejut mendengar ucapan Arthur. Aku tahu bahwa Anda maupun istri Anda bukan penyihir. Tapi aku percaya, aku bisa menolong putri Anda untuk terbangkitkan sebagai seorang penyihir. Dan agar ia bisa menghadiri Akademi Sirus, ucap Arthur penuh percaya diri. Adegan berpindah. Sebuah bola tangan terlihat menggelinding di lantai. Sosok Arthur dan Naga Sylvie berada di sebuah kamar. Bahkan setelah sekian lama, aku hanya bisa menggunakannya dalam beberapa detik saja, gumam Arthur dalam hati. Terlihat di sekitar kantung matanya mulai terbentuk pola khusus. Pola ini pernah muncul ketika Arthur berlatih bersama Pilion. Dan saat itu Pilion menjelaskan bahwa itu adalah tanda seorang penjinak naga sejati. Keringat mengalir deras di wajah Arthur. Kelelahan sangat jelas terlihat. Ia menghela napas berat, tercampur dengan keringat. Masih belum cukup, lagi. Katanya lirih, sambil membayangkan sosok Pilion dan Direktur Akademi Sirus, Godsky. Nampaknya, mode ini benar-benar menguras energi dengan luar biasa. Adegan berpindah ke sore hari, di kediaman keluarga Helstea. Bangunan yang megah itu berdiri kokoh. Bola tangan yang tadi kembali terlihat,
Namun kali ini wujudnya tampak agak kusam dan mulai rusak. Arthur terbaring lemah di atas tempat tidur, dengan napas yang begitu berat karena kelelahan. Sylvie tetap setia menemaninya, duduk diam di sisi tempat tidur. Nampaknya, Arthur meneruskan latihannya tanpa henti hingga tubuhnya hampir tumbang. Di luar kediaman, Ibu Arthur bersama Tabitha baru saja kembali dari tugas mereka. Keduanya disambut hangat oleh 2 orang pelayan rumah. Adegan kembali bergeser ke Arthur. Tatapan tajam dan penuh ambisi terlihat di matanya. Aku membutuhkan kekuatan untuk melindungi orang-orang yang aku sayangi. Ingatan masa lalunya muncul. Hujan lebat mengguyur malam itu, diiringi gemuruh petir yang menyambar-nyambar. Di sebuah gang sempit di antara bangunan menjulang tinggi, seseorang tampak berlari. Orang itu memeluk erat sebuah barang yang dibungkus kain. Langkahnya tergesa-gesa, hampir panik, menjatuhkan beberapa barang bawaan tanpa peduli. Ia terus berlari menuju sesuatu. Langkahnya terhenti saat mendapati kerumunan orang di depan. Terdengar suara sirene meraung, disertai lampu strobo yang menyala-nyala. Sosok orang yang berlari tadi ternyata adalah Gray kecil. Di masa lalu, sebuah ingatan dari Arthur Lewin. Ia dan keempat temannya berdiri terpaku, menatap tubuh seseorang yang telah terbujur kaku, tertutup kain putih. Jasad itu hendak dibawa pergi menggunakan sebuah kendaraan yang mirip dengan helikopter. Arthur kecil berteriak sangat kencang. Ia terus berteriak sambil mengulurkan tangannya ke atas, mengikuti helikopter yang membawa jasad tersebut menjauh. Sementara itu, di tempat kejadian perkara, seorang detektif sedang melakukan penyelidikan. Ia mencatat setiap data yang ia temukan di hadapannya, seperti seorang polisi profesional. Di tangannya tergenggam sebuah barang bukti, benda yang diakini telah digunakan untuk melenyapkan jiwa dari jasad yang mereka temukan. Flashback berakhir. Arthur membenarkan rambutnya yang acak-acakan. Kali ini, aku akan menjadi kuat. Bukan untuk balas dendam, tapi agar mereka tetap aman. Keringat masih mengucur deras di wajahnya. Ia telah berjanji pada dirinya sendiri, bahwa dalam kehidupannya yang sekarang, ia tidak akan mengulang masa lalu yang penuh dendam. Ambisinya kini hanya satu, melindungi semua orang yang ia cintai. Sambil mengulurkan tangannya, Sylvie, naga kecilnya, mengatakan sesuatu. Arthur lantas mengelus kepala Sylvie dengan lembut. Kau benar. Sepertinya mereka sudah kembali dari tugas mereka. Sylvie tampak begitu senang saat dielus oleh Arthur. Arthur pun mengganti pakaiannya dan segera beranjak pergi dari kamarnya untuk menyambut kepulangan ibu dan Tabitha. Kini Arthur terlihat sedang menuruni tangga perlahan. Pandangannya langsung tertuju pada sesuatu. Oh, ternyata ibunya datang menghampirinya dengan wajah sedikit emosi. Arthur, apa maksudmu dengan menjadikan Lilia sebagai seorang penyihir? Bahkan jika itu hanya lelucon, itu cukup tidak sopan, ucap Alice dengan nada tinggi. Di belakangnya, tampak Vincent memeluk Lilia dengan begitu erat, terlihat sangat senang. Jika ini hanya lelucon, Arthur, kupikir ini terlalu berlebihan, sambung Tabitha dengan nada kecewa. Namun Arthur menjawab dengan tenang, aku tidak akan bercanda soal hal seperti ini. Aku sudah membuat kesepakatan dengan Tuan Helstea, dan dia menyetujuinya. Itu benar, sahut Vincent dengan semangat. Dia bilang akan menunjukkannya saat kalian sudah kembali. Jadi ayo, kita pergi ke ruang keluarga. Vincent tampak sangat antusias, berbanding terbalik dengan Lilia yang nampak kurang nyaman dengan perlakuan ayahnya saat ini. Mendengar penjelasan itu, Alice dan Tabitha saling bertatapan. Ekspresi mereka menunjukkan keraguan, seolah belum yakin dengan apa yang akan dilakukan Arthur.